guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Niskala Jenes. Niskala Jenes. Jenes. Hai Jenes. Marvelous. Oke. Kita mau ngapain sih di sini? Diskusi aja sih. Diskusi apa ya? Dia tahu nggak sih? Kita ini kan anak IPS ya. Jadi kita mengamati lingkungan-lingkungan kita dan diri kita sendiri. Real. Kita siapa sih sebenarnya? Manusia apa nih? Atau alien? Manusia sosial. Manusia sosial. Kita makhluk sosial ya. Makhluk sosial. Manusia pasti butuh manusia lain. Jadi kita semuanya bersosialisasi dan kita hidup bersama masyarakat. Kita semua ngalamin perubahan nggak sih dari kecil? Aku ngerasain Sih ya. Nah, orang-orang di sekitar kalian juga ngalamin perubahan nggak? Pastinya iya. Iya kan? Nah, manusia ini termasuk makhluk sosial yang mana merupakan bagian dari masyarakat juga. Nah, masyarakat ini dan manusia pastinya akan mengalami perubahan. Masyarakat itu bersifat dinamis ya, nggak ada masyarakat yang bersifat statis. Iya benar. Artinya apa tuh? Ada yang tahu nggak? Masyarakat yang artinya dinamis itu semuanya mengalami perubahan. Jadi kalau statis kan tetap nih. Masyarakat ini nggak ada yang sifatnya statis, semuanya mengalami perubahan. Manusia pun demikian, cepat atau lambat akan mengalami perubahan. Perubahan sosial itu juga bersifat universal. Ngomong-ngomong belum perkenalan gak sih? Oh iya. Mentang-mentang udah kenalan tadi, tapi kan di kamera belum kenalan ya. Oke, kenalan dulu gak sih? Oke, perkenalkan dulu, saya Devita Nurmadani. Saya Salma Disjaji. Saya Esa Nurga Marlela. Saya Safira Kaandaru. Saya Sulaiman Putra Paksa. Saya Nabila. Oke, karena udah perkenalan, lanjutin yang tadi lah ya. Udah nggak usah perkenalan lebih dekat. Boleh. Oke. Tadi aku mau ngomong apa ya? Oke, perubahan sosial ini asal kalian tahu ya guys, ini sifatnya universal. Artinya perubahan sosial ini bakal terjadi di setiap lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Kalau ngomong-ngomong tentang perubahan, kayaknya kita semua itu mengalami perubahan ya. Nah, tentu saja. Perubahan itu bisa terjadi di seluruh lapisan masyarakat dong. Betul, Bisa di masyarakat kota maupun desa. tentu saja. Kalau masyarakat kota sama desa itu ciri-ciri perubahannya itu sama apa enggak sih menurut kalian? Kataku beda sih. Jelas beda. Beda ya, beda. Beda sih. Perbedaannya apa tuh? Nah, apa sih ya? Kita kan beda-beda nih ya asalnya. Ada yang dari desa, ada yang dari kota. Oh iya bener. Jadi kita diskusin ini aja nih. Boleh. Boleh. Kamu dari mana ngomong-ngomong? Aku dari itu tuh kota alun-alun anak biasa. kota nih guys. Aduh, kalau aku sih dari pelosok ya. Nah, Pelosok. mana tuh? Sekian di Pelosok sekian. yang mana? Oh, sebut merek. Gak apa-apa. Aku cinta desaku. Ya aku dari desa nih. Sebagai contoh masyarakat tradisional ya kalau Iya, desa ya. benar. Boleh. Kalian dari mana? Lu dari mana? Wah, bukan tahu. Oh ya, sorry. Gua kan anak kota. Kota dulu. Mau tahu nih dari desa sebelah. Aduh. Oh iya, kita tetangga. Ya Allah sendiri. Kalau aku dari desa Kaliasa, guys. Jelek banget tuh kali asal. Kota ya. Iya. Mak, lo Juga mana kota, gimana sih Kan. kocak? Lu kota mana, bro? Ini dari mana? Gue dari sana. Sana mana? Sono ya. Oke. Berarti, pas banget ya kalian bertiga dari kota nih. Aku mau nanyain. Oh iya. Mapang. Belum. Sorry. Yang mau dari mana ayo? Dari tadi. Jangan lama, please. Jangan lama. Udah. Dari mana? Oh sih dari mana sih bisa sih? Muka-mukanya sih kayak muka-muka Sohib gua bro dari SMP. Terus gak diajak. Yaudah lah ya, langsung aja diskusi. Kalian dari Boleh. kota dulu apa dari desa nih anak? Desa dulu kali ya, menarik deh. Aduh, ya udah deh. Kita ambil contoh dari yang pernah kita lihat aja kali ya, di lingkungan sekitar kita. Iya. Boleh. Biar lebih gampang aja sih. Kalau menurut pandanganku yang aku amati, kalau di desa itu perubahan sosialnya tuh nggak mengganggu gangguan sistem gitu loh. Jadi kayak nggak ada gejolak masalah yang timbul, kayak mulus aja perubahannya. Kayak sifatnya kondusif sih. Kayak misal apa ya?
gini deh. Oh, Kem, dulu kan kalau anak kecil mainnya kayak petak umpet, main apa sih kelereng gitu kan. Sekarang main HP, apa sih ML, PUBG. Iya, iya. Udah anak zaman now banget itu, udah asupan gitu. Ya kan, Sih, itu benar. mulus banget. Terus zaman dulu kan kayak ada kereta kencana gitu kan, kereta kencana, Bentar, terus kayak kereta dokar. kencana. Oh iya iya. Tahu kan iya, kayak tahu, dokar tahu, gitu. tahu. Dan sekarang kan pakai motor, pakai Oh. mobil, itu kan juga mulus. Ya sih ya, kayak kita nggak nyadar, tapi kita sudah melakukan Iya, gitu. kita Nggak sadar kalau sadar. kita berubah ternyata. Semulus itu sih. Semulus itu Mulus ya. itu, bro. Mulus betul. Gitu ya. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak sih? Maaf. Kalau ada sih kayak bentuk perubahan yang dari kehidupan kehidupan masyarakat. Oh, iya, Sorry. Oh, iya. Iya, manusia masyarakat ya. Sama. Yang bentuk perubahannya yang mengacu ke ke Apa tradisi-tradisi. Oh ya, ke tradisi-tradisi yang telah mengakar. Oh, jadi Eh, sangkut pautnya sama tradisi. Ada contohnya, kalian mau denger nggak? Mau Mau tahu lah. nggak? Mau lah. Ya, diskusi mau dengerin. Oh, ya udah. Bener. Contohnya itu kayak kelahiran anak itu, terus upacara menyambut pernikahan, terus ada satu lagi pemberian nama anak yang baru lahir. Itu juga contoh-contoh yang masuk ke dalam bentuk perubahan. Oh, jadi yang kelahiran anak itu kan kayak kepungan gitu ya, kendurenan ya. Oh, iya, itu ya, bisa. di daerahku juga Ya, ada sih kayak daerah aku gitu. juga sama, Oh, kita iya. udah sama-sama desa. Tetanggaan misalnya. Anak kota pilek. Ya, Oh iya, kamu nggak diajak, Iyalah. udah diam aja. Nggak boleh kayak gitu. Sosial harus Ah. harus. Ya, lanjut. Nih ada juga perubahan yang dialami di desa itu kayak perubahan yang berlangsung secara alamiah loh, tanpa pengendalian itu, tanpa pemaksaan. Oh. Ada juga contohnya. Apa tuh? Contohnya itu kayak sistem ladang berpindah yang kemudian menjadi sistem ladang yang Kayak agak gimana modern itu gitu ya, yang apa sih yang jadi kayak agak modern ke pertanian gitu iya kan? itu masuk ke perkembangannya juga itu seiring dengan perkembangan yang ada di sekitar loh, mengikuti kondisi alam, terus perkembangan yang ada di sekitar masyarakat lah kayak gitu. Jadi ya masih di lingkungan itu aja gitu ya? Iya, nggak jauh-jauh amat. Oh, kayak gitu. Oke, dapat dimengerti sih. Kalau dari aku nih ya, perubahan yang aku alami nih, ini lambat. Jadi nggak cepet kayak itu tiba-tiba berubah, tapi ini berlangsung secara lambat dan non komplementer. Artinya ini satu sama lain nggak saling bertumbukan gitu loh, nggak saling apa ya, komplementer saling melengkapi gitu ya. Tapi satu sama lain itu terpisah dan secara lambat. Contohnya nih yang lambat kayak tadi nih yang Eza contohin, yang dari sistem ladang ke pertanian. Dari dulu yang awalnya kita nyangkul ladang berpindah maksudku. Sistem ladang berpindah. Jadi kita dulu nomaden kan. Nah, lama-lama kita jadi pertanian yang menetap nih di sini, udah bisa ngolah-ngolahnya. Ya, walaupun nggak semodern yang kayak di negara-negara tetangga kita Jepang sih. gitu ya. Ya, Jepang, kayak ya kayak gitu. Terus ada lagi apa ya? Kalau tadi kan ladang berpindah. Aku tahu. Yang terakhir ini, ya mbah-mbahku dulu nih pernah cerita, kayak mereka tuh nggak kenal perencanaan loh. Tapi perencanaan ada, cuman sifatnya sederhana. Tadinya generasi sebelum kakekku nih, nggak ada perencanaan kayak di pertanian nih. Misal kita kalau mau panen itu kita ada merencanakan itu lewat musim-musim loh. Jadi musim ini kita bakal panen, musim ini kita nanam, itu kita direncanakan setelah mengamati musim-musim selama bertahun-tahun. Jadi lambat dan kita harus belajar mengenai perencanaan yang kita lakukan itu tergantung musim gitu loh. Itu contohnya aku lihat sih kayak gitu. Tuh iya sih dari desa kayak gitu. Ada lagi nggak sih? Ya, Masih seputar pertanian gitu. kurang lebihnya kayak gitu. Iya. Gitu. Kalau kota sih Beda sih. Beda sih levelnya. Sekali ngece banget. Kalau menurutku nih ya guys, kalau di kota tuh perubahannya itu tanpa memikirkan dari tradisi yang sudah menjadi kebiasaan gitu loh. Jadi itu kalau masyarakat kota atau masyarakat modern itu tidak mementingkan tradisi, tetapi lebih mementingkan atau memikirkan akal sehat. Akal sehat. Oh, jadi kayak misal, contohnya dulu deh. Contohnya nih, di suatu perkantoran, di suatu administrasi perkantoran itu
biasanya kan kita kalau yang zaman dulu itu menggunakan mesin. Nah, masyarakat kota atau modern itu tidak komplain atau tidak demo terkait perubahan dari mesin menjadi komputer. Soalnya itu mereka itu berpikir kalau komputer itu lebih efisien gitu. Jadi itu mereka itu pokoknya lebih mengedepankan akal pikiran. Jadi kayak mau ada yang protes ya silakan, yang penting ya yang penting efisien dan efektif gitu. Iya benar. Pokoknya mereka itu mengesampingkan banget tradisi dan adat. Kita nggak peduli gitu ya? Enggak. Parah banget. Cukup tahu. CCTV. Ada lagi nggak? Ada lagi sih. Oh, ini perubahannya itu berjalan dengan cepat. Oh, kebalikannya tuh ya? Iya. Kan lambat banget ya? Iya, kamu lambat, aku cepat. Iya. Kenapa bisa cepat? Ayo, tahu nggak? Tadi sih bersama dengan tradisi udah kayak nggak beli gitu ya nggak sih? Tetap. Oke, baik Karena kita itu didukung oleh sarana kabel. Ada lagi sih. Oh, perubahannya itu berlangsung dengan cepat. Kebalikan dari ya. Tahu nggak kenapa bisa cepat? Karena ini itu karena kita itu didukung oleh pendidikan dan teknologi yang udah modern. Contohnya aja nih, HP. Sekarang kan banyak banget kan yang pakai. Dan HP itu membawa pengaruh besar loh. Wow, ya emang sih kalau HP dalam segala aspek ya. Iya. Menurutku ya. Kalian tahu nih kata teknologi kan sangat ya, sangat kritis gitu lah. Kayak anak ada. Ya anak tongkrongan kalian lah. Kita kan nongkrong. Orang rumah kan mana tahu nongkrong. Waduh. Sambil dulu kita jalan dulu nih, mungkin biar kalian sambil ini ya menganalisis apa ya, nggak aku doang sih punya kita ya. Iya. Kalau kita social is key. Lagi 1, 2, 3. Social is key. Ayo. Aja. Udah ya dari gila ya. Sekarang kamu pengen lihat dari anak laki sih. Iya, aku pengen lihat dari sudut pandang. Kayaknya beda. Kalian pernah baca-baca di internet gitu? Kita di malah baca nih baca historinya nih. Wah, Aku baca nggak? boleh sih. Kan jarang-jarang ya anak laki-laki itu cari di internet bisa kok menemukan yang berbeda dari kita sehari. Emang aku itu coba pindah di sekolah. Bocahnya nggak nilai agama, aku paling gede di kelas. Iya. Sekarang sosiologi. Ciao. Ini ada terdapat satu perencanaan yang matang dengan bentuk pola yang jelas gitu. Contohnya itu kayak contoh perubahan dalam sistem pemilihan umum. Jadi di mana awalnya pemilu kita menggunakan sistem perwakilan. Artinya dalam pemilu masyarakat cuma bisa memilih partai tertentu buat ini bacanya apa sih? Ya representasi perwakilan masyarakatnya gitu. Oh, jadi kayak misalkan kota DPR kan satu dari masyarakat itu. Ya. Ini gitu. Satu sih, janjinya gitu aja lah ya. Ya. Banyak. Terus ada lagi. Ada lagi sih dalam perubahan sekarang masyarakat memilih secara langsung individu yang diharapkan dan dapat mewakili aspirasinya. Semuanya itu pemilu ya. Banyak ketua ya. Itu bukan hanya untuk wakil rakyat, tapi sampai kepada pemilihan presiden. Oh iya, jadi dari yang paling bawah sampai ke presiden Paling atas. juga kita berhak milih. Berhak pilih. Mantap. Dan kamu gimana? Baru-baru. Oh, kalian tuh juga setting juga Ya. sebelumnya. Oke, siap. Emang banyak baca di HP. Oh gitu. Perubahannya terjadi kurang melibatkan kebersamaan dengan masyarakat yang luas. Contohnya adalah sistem perencanaan dalam dunia pendidikan dengan perubahan kurikulum. Kurikulum dibuat dengan melibatkan para ahli dari berbagai bidang keilmuan yang dapat memberikan gagasan dan pandangan untuk kemajuan dunia pendidikan, khususnya dan kemajuan bangsa dan negara pada umumnya. Jadi kayak mereka ya kita ngikut gitu ya apa yang mereka evaluasi buat kita itu
itu ya, aku yang realize yang dari Jawa itu kan tadi kalau di kota pilihan umum ya kayak di Tunjuk terus di sampai presiden. Aku baru nyadar kalau di desa kan lebih kayak keturunan ya, misal kok Ya, anaknya dulu ketua apa lurah anaknya intinya ya harusnya sejarah juga keluarga sih. aku juga loh. Iya biasa orang desa masih gitu. Si paling kota. Udah cukup nih kayak atau ada yang punya lagi? banyak sih itu banyak, tapi kan kita nggak mungkin video satu-satu ya, durasi. Sebelum kita tutup, mungkin kita pakai slogan andalan kita dulu nggak sih? Apa tuh? Social is key, of course. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi